Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini bertepatan dengan 20 Ramadan kita masih dapat berkumpul di Masjid Taqwa UMSU ini dalam rangka beribadah. Setelah sholat berjamaah akan dilakukan pengajian singkat. Yang sama kita hormati, ini nggak dapat badan pembina harian, nggak ada ini Pak ya. Yang kita hormati, mohon izin ini staf ahli Bapak Profesor Ibrahim Gultom, harusnya beliau yang lebih layak ini untuk memberikan pengajian kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, khususnya para pemirsa TV-mu dimanapun berada. Saya pada kesempatan ini sebenarnya berposisi sebagai pengganti ini karena kebetulan Ustadz kita tidak dapat hadir pada hari ini. Karena itu tadi saya berpikir apa topik yang mau diambil kalau saya nanti bisa menyampaikan ini. Karena saya juga berbasis hukum, saya coba-coba untuk berpikir masalah yang ada kaitan dengan bidang keilmuan saya. Karena itulah tadi disampaikan oleh protokol kita ingin mengkaji, mendiskusikan, kalau ada diskusi, mudah-mudahan tak ada diskusi nanti, yang berkaitan dengan masalah perkawinan beda agama. Ini masalah sensitif, apalagi di negara kita ini yang multi agama. Ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Yang saya kira masing-masing agama ini sudah memiliki aturan-aturannya yang berkaitan dengan pembinaan hukum keluarga ini. Kita ingin melihat bagaimana perspektif Islam. Saya kira kita sudah tahu itu. Tapi nanti saya akan coba untuk melihat dari kehidupan masyarakat bagaimana masalah perkawinan beda agama ini. Yang perlu disampaikan hati-hati, karena masing-masing agama ini sudah menetapkan itu. Sesungguhnya sepengetahuan saya, agama yang diakui di Indonesia ini melalui kitab sucinya tidak satu pun yang membenarkan umatnya kawin secara beda agama. Bahkan Katolik dan Protestan itu pun nggak boleh sebenarnya kalau menurut peraturan kitab sucinya, apalagi Islam. Ya, tapi kita harus hati-hati karena ada yang beranggapan agama itu semua sama kok, mengajar kepada kebaikan. Tapi dalam hal tertentu tidak, harus kita batasin ini. Harus kita bentengi keluarga kita ini. Saya mulai dulu dari kisah nyata, kisah anak manusia yang terjadi di Indonesia ini. Ini mohon maaf ini pada kaum ibu khususnya. Pada waktu masih pacaran, mereka sudah tahu beda agama. Tapi karena rasa cinta, mereka tetap menjalin hubungan percintaan itu. Setelah sekian lama, ini kisah nyata Bapak Ibu sekalian, bukan yang dikarang-karang, yang saya karang, bukan. Setelah sekian lama, ya bahasa gaulnya itu bercinta itu, si laki-laki ingin meminang si wanita yang muslim tadi. Datanglah dia ke orang tua si wanita.
Pak, saya ada hajat mau melamar anak bapak. Ya. Si bapak bertanya, yang dia tanya pertama sekali itu adalah agamanya, karena selama ini si wanita ini nggak pernah mengajak laki-laki ini ke rumahnya, karena dia takut bahwa orang tuanya pasti gak setuju itu, karena yang laki-laki ini berbeda agama dengan dia. Ditanya oleh orang tuanya, apa agamamu? Langsung disampaikannya, saya memang beragama non-muslim. Kalau saya sebut ya Kristen, Hindu, Buddha, tapi non-muslim. Si orang tua langsung mengatakan tidak bisa, agama kami melarang untuk itu. Karena memang sudah begitu dalam rasa sayang cintanya kepada si perempuan, dia bilang, Pak, saya rela untuk mu'alaf, saya rela untuk memeluk agama yang dianut oleh Bapak. Yang penting saya bisa menikahi anak Bapak. Si bapak ini mula-mula ragu, ya. Tapi karena berulang-ulang begitu disampaikan, yakin si bapak ini bahwa si laki-laki ini akan memeluk Islam, dan itu memang dibuktikan. Dia menjadi seorang mu'alaf. Itu singkat cerita ya, bukan dikarang-karang, singkat cerita aja. Setelah terjadi mu'alaf, disahadatkan memeluk dari agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, dipelajarilah agama ini dengan semampu dia. Setelah itu dilangsungkanlah akad nikah. Senang ya Bapak Ibu sekalian, ini keluarga hati-hati juga ini. Bapak Ibu yang punya anak putri hati-hati juga ini. Terjadi akad nikah. Pada tahun pertama nggak ada masalah. Si orang tua juga ingin mendampingi anaknya ini, tapi mereka tetap mencar, sehingga kontrol itu kadang-kadang nggak sampai langsung kepada si menantu ini. Tahun pertama bisalah puasa, walaupun sholat masih compang-camping, ya kan ya. 2-3 tahun sudah punya anak. Lahir 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Setelah lahir anak yang ketiga, mulailah berubah lagi si pria ini. Dari mana dia berubahnya? Karena dia juga pada waktu mu'alaf itu atas anjuran mertuanya, ikutilah pengajian, diikutinya sekali-sekali. Kemudian dapat dia ilmunya sedikit. Yang sedikit ini yang dimanfaatkannya. Ya, setelah mendapat pengajian, dia bilang apa kepada istrinya sampai di rumah setelah mendapat pengajian itu? Dek, Islam membolehkan ya itu berpoligami. Udah tahu lihat ya Ibu ya, Bapak Ibu sekalian. Iya, Islam membolehkan poligami. Asal bisa berlaku adil, karena memang perempuan ini udah memiliki pengetahuan tentang agama. Langsung dia katakan, Dek, saya mau poligami lah Dek. Izinkan saya ya poligami. Mendengar itu begitu cepat naik darah si istrinya. Tak saya izinkan. Ya kan, walaupun dibolehkan tapi saya tak izinkan, berkeberatan saya di madu. Singkat cerita lagi, dia katakan begini, Dek, kalau adek nggak mau di madu, kita kembali ya ke agama saya ya. Agama saya melarang memang untuk poligami, nggak boleh, harus sampai mati, harus satu istrinya. Nah, kalau kita lah dihadapi seperti itu, apalah jawabannya seorang istri itu? Tentu kita berpikir sekalian. Memang Islam membenarkan poligami, tapi tidak semua wanita itu setuju untuk dilakukan permaduan kalau ibu sekarang mendapat seperti itu bapaknya yang mu'alaf tadi itu,
Saya mau poligami, kalau nggak mau poligami, kita kembali ke agama saya yang semula. Karena agama saya semula itu memang tidak membenarkan untuk kawin bersamaan secara poligami itu. Wah, ini tentu menggoyahkan. Tidak dituruti kata suami, sudah punya tanggungan 3 orang yang penuh, yang butuh pembiayaan, yang butuh kasih sayang. Mau diikuti bertentangan dengan nurani si istri yang tidak mau dimadu. Problematiknya muncul di situ. Artinya saya tidak mengambil kesimpulan, hati-hati ketika ada keluarga kita yang dipinang oleh orang yang mu'alaf itu. Bukan semua memang, tapi kita harus hati-hati. Senang kita mendengar ada yang mu'alaf, apalagi kalau dikaitkan berpahala saya menjadikan menantu saya mu'alaf. Tapi setelah sekian lama punya keturunan berubah. Jadi niatnya juga tidak tulus, tidak ikhlas untuk menjadi mu'alaf itu. Karena itu kita harus melihat. Di dalam sistem hukum Indonesia, memang masalah perkawinan sudah ada aturannya. Undang-Undang nomor 1 tahun 74, sekarang sudah berubah lagi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, 16 itu ya. Apakah undang-undang perkawinan kita itu ada mengatur masalah yang berkaitan dengan perkawinan beda agama ini? Saya sampaikan juga karena saya orang hukum gitu ya. Sebenarnya ada 3 disertasi yang sudah membahas tentang perkawinan beda agama ini. Udah jadi disertasi perspektif masing-masing agama, terutama agama Islam. Kalau agama Islam udah jelas ya Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam Al-Baqarah udah jelas itu. Ya. Ayat 228 ya Pak ya. Jangan kamu nikahkan wanita muslim dengan pria musyrik, sekalipun pria itu tangguh ataupun kuat atau ganteng di matamu. Sebaliknya juga pria muslim jangan menikahi wanita musyrik, sekalipun wanita musyrik itu cantik anggun di mata kamu. Kenapa? Allah mengikutinya. Allah mengajak kamu ke surga, mereka itu mengajak kamu ke neraka. Silakanlah pilih mau ke surga atau mau ke neraka. Ya pasti ke surga kalau kita. Kalau memang ke surga, hindari perkawinan yang seperti itu. Nah, di dalam undang-undang perkawinan kita tidak ada suatu aturan yang eksplisit melarang dan tidak ada yang eksplisit membolehkan. Hanya kita perlu penafsiran. Kalau nanti kita baca Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu, khususnya pasal 2. Pasal 2 ayat 1 itu kira-kira berbunyinya gini. Perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang menentukan sahnya perkawinan itu adalah agama. Kalau mau kita konkretkan, bagaimana agama masing-masing yang ada di Indonesia ini memandang perkawinan beda agama itu sah atau tidak? Tadi di awal sudah saya katakan, sepengetahuan saya dan menurut pembacaan saya, tidak ada satu kitab suci dari masing-masing agama yang diakui di Indonesia ini yang membenarkan umatnya kawin secara beda agama. Termasuk Islam. Di dalam penjelasan undang-undang itu katakan tidak ada perkawinan di luar agamanya masing-masing. Jadi kalau ada yang mau mengatakan perkawinan beda agama sama agama untuk yang baik semua kok. Tanya dulu agama, jadi saya dibuka dari perspektif Islam itu Al-Baqarah. Memang ada yang mencoba untuk menggurgal ketentuan ini
ketika dikaitkan dengan Al-Maidah. Iya Pak ya. Ayat 5 itu kalau saya tidak salah. Dengan ahli kitab. Pria muslim itu bisa ngawinkan ahli kitab. Ahli kitab itu muslim atau tidak? Oh ini berbeda-beda lagi nanti pemahamannya. Ya. Kenapa Al-Baqarah itu jelas melarang, tapi Al-Maidah khusus untuk wanita ahli kitab dibenarkan. Ya kan ya. Ya kalau saya tidak ahli tafsir gitu ya. Tapi sepengetahuan saya yang pernah saya baca, ada sebagian ahli tafsir mengatakan ahli agama ini maksudnya sebelum kita ini yang memang mengesahkan adanya Allah. Apakah sekarang ini masih ada ahli kitab yang mengesahkan Allah itu? Kalau masih ada, kalau menurut Al-Quran itu masih boleh. Tapi siapa yang bisa kita jadikan ukuran bahwa dia itu ahli kitab yang mengesahkan Allah kalau dia tidak mengerjakan perintah-perintah Allah? Saya kira ke situ. Ya. Sehingga ada yang mengatakan yang agama-agama sekarang itu tidak ada yang dikatakan ahli kitab. Tapi sebagian ada loh, itu Nasrani ahli kitab itu. Nah, ini yang saya maksudkan harus berhati-hati kita untuk menghadapi peristiwa seperti itu. Itu satu kisah manusia itu. Kisah nyata itu Bapak-Ibu sekalian, bukan yang saya karang. Ya kan ya. Ada lagi kisah nyata yang kedua. Kalau tadi dia berangkat dari agama poligami itu. Ini tidak. Setelah punya anak 2 orang, kerjaannya yang lama itu balik lagi, mabuk, pulang mabuk, memukuli istri, pulang mabuk, memukuli istri. Alasannya apa yang dia sampaikan? Saya tidak akan mabuk lagi kalau kita kembali kepada agama abang semula. Ah, ini yang terasa sekali sebenarnya nanti kaum ibu ini, wanita ini, udah punya tanggungan, tiba-tiba mengulas suaminya seperti itu. Yang mu'allaf tadi, ini yang perlu diperhatikan, karena itulah saya katakan sekalipun dia mu'allaf, hati-hati, harus didampingi terus. Tapi sampai mana kita bisa mendampingi setiap hari itu? Kalau saya boleh mengatakan, ini mungkin terlalu a priori ya, sekalipun dia mu'allaf, janganlah kita kawinkan keluarga kita dengan mereka. Karena kita tidak tahu apa isi hatinya sebenarnya dia mu'allaf itu, seperti kisah anak manusia yang saya sampaikan tadi. Dia beralihnya itu setelah punya keturunan, punya anak. Bukan pada saat awal-awal perkawinan, tidak. Sudah ada keturunan, tanggungan, yang memerlukan kasih sayang, biaya. Disitulah dia mula. Nah, jadi kalau kita lihat dari perspektif Islam, perspektif undang-undang agama, undang-undang kita nomor 1/4, memang kalau kita lihat perspektif Mahkamah Agung, nah ini kadang-kadang jadi masalah. Mahkamah Agung membolehkan perkawinan beda agama, tapi bukan mengatakan sah perkawinan beda agama. Enggak berani juga Mahkamah Agung mengatakan perkawinan beda agama itu sah atau tidak. Tidak. Kasusnya itu ada yang suami istri yang non-muslim masih pacaran, mau kawin. Mereka mula-mula pergi ke KUA. Ya kan ya. KUA itu kita tahu dia adalah suatu institusi untuk pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam. Mereka datang ke KUA, KUA menolak. Karena sudah tahu dia bahwa itu si laki-laki non-muslim. Karena kan harus dipenuhi syaratnya itu semua kan untuk bisa mendaftarkan pada KUA. Ditolak. Setelah ditolak oleh KUA, kemudian mereka pergi ke catatan sipil.
Catatan sipil itu bagi yang di luar beragama Islam pencatatannya. Mereka catatan sipil karena memang pegawai catatan sipil juga mengetahui itu tidak kewenangan mereka, ditolak juga. Ditolak. Itu bukan kewenangan kami untuk mencatatkan perkawinan kalau kalian berbeda agama. Akhirnya mereka pergi ke pengadilan negeri. Ditolak juga pada dasarnya sampai Mahkamah Agung dibenarkan. Tapi bukan untuk menyatakan sahnya perkawinan, hanya menyuruh catatan sipil untuk mencatatkan perkawinannya. Bukan untuk menyatakan sahnya perkawinan. Gak berani juga Mahkamah Agung menyatakan sahnya perkawinan, hanya harus dicatatkan. Siapa yang mencatatkan itu? Catatan sipil. Karena itu berkembanglah sejak saat itu boleh kawin beda agama dan pencatatannya dilakukan oleh catatan sipil. Itulah yang dijadikan dasar oleh mereka yang mau kawin beda agama. Tapi bukan sah ya, tidak sah. Hanya harus dicatatkan supaya memiliki sipil efek. Ini kan bahaya nih. Kalau perkawinan yang gak sah, apa akibatnya? Wah banyak. Pada keturunannya bermasalah, pada masalah warisan nanti kalau timbul bermasalah, pada waktu mengajukan perceraian kalau mau cerai juga bermasalah. Jadi inilah yang perlu kita waspadai, yang kita hati-hatiin. Saya kira ini bahan diskusinya yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita jaga keluarga kita dengan sebaik mungkin untuk bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Saya kira ini, nanti kalau ada yang mau nambahi kita persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.